Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ketemu lagi dengan kami dari channel Tanda Kejadian, News Stand Official, Lambe Turawong Deso, dan Kadang Kauripan. Kali ini kita bertemu dengan Ki Singo Purwoharjo yang beberapa waktu lalu pernah mengisi channel kita. Nah, kali ini ada isu terbaru terkait dengan beredarnya SK dari PBNU, yang di situ ada penunjukan Rais Suriah yang sekarang dipertanyakan oleh Singo Purwoharjo. Saudaraku, ini menarik, ikuti terus, jangan di-skip video ini. Singo Purwoharjo yang kami hormati, Bapak, saya dengar Anda mempertanyakan soal beredarnya SK dari PBNU terkait pengurus definitif PCNU Kabupaten Banyuwangi sampai periode 2026. Kira-kira apa yang melatar belakangi Bapak mempertanyakan beredarnya SK itu padahal ditunggu-tunggu oleh warga Banyuwangi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khala wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, saya selaku putra keturunan NU, saya yang pernah menjadi pengurus Pagar Nusa, salah satu banom dari Nahdlatul Ulama, memang mempertanyakan tentang sosok Rais Suriah PCNU. Karena menurut pemahaman saya yang minim, seorang Rais Suriah itu harus orang yang alim. Yang saya pertanyakan adalah tingkat kealiman dari sosok beliau, Kiai Haji Masykur Ali. Kenapa saya pertanyakan? Karena selama ini banyak yang bilang bahwa beliau kurang alim dalam hal sisi kitab-kitab klasik dibanding para alim yang masih muda-muda, seperti Gus Solehuddin Nur dari Pondok Pesantren di Tugong, Gus Lukman Zarkasi, Pondok Pesantren Bustanul Makmur Genteng, Gus Rauf, Pondok Manbaul Ulum Sumber Beras, Kiai Haji Ali Maki Zaini, mantan Ketua Tanfidiyah PCNU Banyuwangi, itu alim. Bahkan itu sudah banyak mengakui tingkat kealiman beliau dibanding Bapak Masykur Ali. Kenapa saya katakan begitu? Karena sepengetahuan saya juga begitu, bahwa saya selaku kader NU, selaku putra NU, sangat-sangatlah kecewa karena seorang Rais Suriah, ketuane para kiai, seharusnya ukuran pertama adalah tingkat kealiman. Kealiman beliau sebagai seorang kiai, kealiman beliau sebagai seorang rais itu harus benar-benar teruji. Harus menguasai kitab-kitab klasik. Itu, Pak. Terima kasih Bapak Singo Purwoharjo. Berikutnya, bisa jadi para warga net khususnya mempertanyakan itu penilaian subjektif panjenengan. Bagaimana kalau ada yang mempertanyakan, bagaimana Anda menjelaskan? Mungkin karena panjenengan diduga kurang begitu mengenal Kiai Haji Masykur Ali. Bagaimana jangan menjelaskan itu? Memang saya tidak punya data yang akurat tentang kealiman beliau. Tapi dari beberapa unsur kiai sering diskusi dan omong dengan saya bahwa untuk hal kealiman kitab-kitab klasik beliau dipertanyakan. Dan saya rasa mungkin akan lebih fair, ayo kita uji. Bahkan dengan Ketua Tanfidiyah menurut SK penunjukan yang kiai yang namanya Kiai Haji Sunandi itu, monggo kita uji alim mana beliau dengan Tanfidiyahnya. Seorang Rais Suriah seharusnya itu jauh lebih alim, karena yang menjadi otak pergerakan organisasi Nahdlatul Ulama adalah Rais Suriah. Sedangkan Tanfidiyah adalah manajer atau pelaksananya. Bagaimana mungkin seorang pelaksana jauh lebih alim daripada seorang pemikirnya. Begitu, Pak. Jadi untuk membuktikan, ya monggo kita uji. Dan seharusnya keinginan kami, sebelum SK itu diterbitkan, PBNU melakukanlah verifikasi atau uji, turun ke Banyuwangi, siapakah yang layak untuk menjabat sebagai seorang Rais Suriah. Bukan serta-merta atas informasi, atas data yang dikirim oleh seseorang atau siapa atau beberapa oknum, karena atas dasar suka dan suka, atas dasar pro,
menunjuk seseorang untuk menjadi ketua Rois Suriah. Di bawah-bawah beliau ada Kiai Haji Kafrawi dari Wongsorjo, itu alim. Dan banyak lagi yang tingkat kealimannya saya sangat tahu. Jadi untuk menguji ya sebaiknya ya kita adu aja dalam membaca kitab. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Bapak Singo Purwoharjo. Tadi sudah menjelaskan tentang latar belakang, mempertanyakan tentang SK penunjukan terhadap Kiai Haji Masrur Ali. Nah, bagaimana kalau ada yang mempertanyakan terkait tujuan Bapak sebenarnya apa? Mempertanyakan itu. Saya tidak punya tujuan lain karena kecintaan saya kepada Nahdlatul Ulama, dan ini kehormatan Nahdlatul Ulama. Bagaimana mungkin NU organisasi yang terbesar di dunia atau di Indonesia, bahkan terbesar di dunia, dan kalau kita kerucutkan lebih ke bawah, terbesar di Banyuwangi, dipimpin seorang yang tingkat kealimannya banyak dipertanyakan. Itu. Jadi saya bukan atas dasar suka, tidak suka terhadap person, tapi karena kecintaan saya terhadap NU, karena ini kehormatan NU. Rois Suriah adalah kehormatan NU. Itu, Pak, dasar saya. Adakah yang kira-kira jika ada yang meragukan dengan tujuan itu, kira-kira adakah pesanan dari orang-orang tertentu atau oknum? Tidak, sama sekali. Sama sekali tidak ada pesanan atau apa ya, kepentingan dari orang-orang lain. Ini saya pribadi, saya ngomong, terlepas suara saya didengarkan oleh siapapun, saya tidak peduli. Yang penting saya akan ngomong agar suara saya bisa sampai ke PBNU. Kenapa? Agar selanjutnya PBNU dalam membuat SK-SK berikutnya tidak serta-merta, apalagi SK-SK penunjukan, tanpa melakukan klarifikasi, verifikasi tentang orang-orang tersebut. Bahkan kalau kita mau fair, kalau kita ngomong tentang dari sisi kondisi kesehatan atau kondisi tubuh, sekarang Pak Masrur Ali dari sisi usia sudah di kisaran 70, mungkin kurang dikit atau lebih dikit. Kita lihat secara fisik beliau kurang fit, kurang prima kesehatannya. Jadi kalau harus berkeliling di Banyuwangi yang luas areanya 2 kali ke Malang Raya atau 2 kali Kabupaten Jember, mungkin staminanya nggak akan nututi. Sementara generasi muda, kiai-kiai NU yang usianya 45 sampai 60 sangat banyak yang alim, bahkan putranya Mbah Yai Suyuti Toha yang ada di Kedung Gebang yang namanya Gus Ibnu itu teruji kealimannya, terbukti kealimannya. Itu masih sangat energik. Jadi salah satu alasan saya kenapa mempertanyakan SA ini, karena satu, faktor kealiman, yang kedua, faktor kesehatan atau fisik beliau secara fisikly, menurut hemat saya, dari cara beliau berjalan, sudah terlihat kurang prima. Itu yang saya pertanyakan. Itu, Pak. Terima kasih. Jadi sepertinya masih menjadi ganjalan mungkin oleh sebagian warganet. Mungkin panjenengan bisa bercerita kalau ada pengalaman pernah berinteraksi dengan beliau, Kiai Haji Masrur Ali secara intensif. Adakah pengalaman itu Ki Singo Purwoharjo? Selama ini saya mengikuti pergerakan beliau dalam bertausiah, dalam memberikan pengajian sambutan, tidak ada kutipan-kutipan kitab klasik. Salah satu rujukan saya. Yang kedua, sebetulnya di sini ada sebuah kejadian yang membuat saya juga mempertanyakan kenapa SK ini harus turun. Pada tahun 2012 saya pernah mengantar sekelompok teman-teman saya Banyuwangi datang sowan rawuh ke dalamnya Rois Suriah PBNU Romo Kiai Haji Miftahul Ahyar. Kira-kira jam 10 atau setengah 11 malam. Kami datang melaporkan tentang adanya riswah pada waktu konferensi PCNU di Pondok Darussalam Blok Agung. Dan pada waktu itu, PWNU membentuk tim pencari fakta tentang adanya riswah. Kejadian selanjutnya yang kami dengar, meskipun itu tidak sebuah data atau fakta yang akurat atau yang pasti, ada kekecewaan dari Romo Kiai Haji Al-Makfurlah, Kiai Haji Sahal Mahfud, sempat kecewa dengan terbitnya SK untuk PCNU Banyuwangi yang tahun 2012 atau 2013. Dari kejadian ini artinya ada rekam jejak yang perlu dipertanyakan. Bagaimana beliau tentang cara berorganisasi menurut tata krama NU. Itu yang salah satu yang menjadi ganjalan saya. Kenapa?
ketika PBNU mengeluarkan SK penunjukan ini tidak melakukan verifikasi dulu. Hanya berdasarkan omongan atau sodoran dari seseorang atau sekelompok orang yang menginginkan karena ini, kalau terbaca siapa-siapa yang berada di pengurusan penunjukan ini, saya sangat tahu pasti mereka adalah grup. Itu Pak, terima kasih. Ya, semoga apa yang panjenengan sampaikan itu ditonton paling tidak oleh PBNU, atau mungkin ada saudara-saudara yang punya nomor kontaknya beliau-beliau di PBNU, sampaikan video ini sehingga aspirasi bisa sampai ke beliau-beliau itu. Nah, kami ingin mempertanyakan kemudian, kalau misalkan aspirasi panjenengan itu tidak diakomodir, ya kalau diakomodir misalnya direvisi, kita tentu paham tidak akan ada ganjalan, tetapi kalau ternyata tidak diakomodir, apa yang kemudian sikap panjenengan Ki Singo Purwoharjo? Pertama, saya memang sangat berharap ada evaluasi tentang SK tersebut. Saya tidak membahas yang lain, karena ini faktor NU. Yang saya pertanyakan sekali lagi adalah seharusnya seorang pimpinan, seorang Rois Syuriah, tingkat kealimannya minimal sama dengan pondok-pondok kiai-kiai pondok besar itu. Itu satu. Yang kedua, tentang kesehatan. Kenapa sih tidak cari yang masih prima? Seandainya apa yang statement saya ini, apa yang saya sampaikan ini tidak mendapatkan respon, itu merupakan hak mutlak dari PBNU. Saya hanya punya target satu, semoga ada evaluasi. Yang kedua, ini menjadi pelajaran, menjadi salah satu konsideran agar selanjutnya PBNU dalam mengeluarkan SK tidak serta-merta atas data yang belum diverifikasi, yang belum dilakukan klarifikasi ke bawah. Itu target saya. Dan insya Allah sebetulnya ada beberapa teman yang ingin mengajak gerakan. Karena ini NU, mungkin itu akan kami pikir ulang untuk melakukan gerakan. Tapi tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan gerakan penolakan. Tapi itu tidak menjadi janji mutlak saya, karena ini urusan NU, saya akan melakukan melakukan kajian, akan melakukan pikir ulang untuk melakukan gerakan-gerakan fisikly. Seperti dulu pada waktu keluarnya SK Caretaker, ada gerakan dari sekelompok masyarakat yang ingin mendemo PCNU, saya ada di belakang PCNU Caretaker untuk membackup SK DPP atau PBNU. Jadi untuk selanjutnya saya tetap sami'an wa ta'atan terhadap PBNU meskipun ada kekecewaan, kecewa dalam kepatuhan. Gitu Pak. Baik, seandainya aspirasi jenengan diakomodir, lalu ada pertanyaan, beranikah panjenengan menunjuk nama sebagai pengganti Kiai Haji Masrur Ali? Dan bila ada silakan jenengan sampaikan sekaligus alasan-alasan panjenengan merekomendasikan beliau untuk menggantikan Kiai Haji Masrur Ali. Silakan. Ada beberapa nama yang saya usulkan. Satu, Gus Ibnu, saya nama lengkapnya nggak tahu ya. Gus Ibnu itu adalah putra Kiai Haji Suyutoha di pondok nama pondoknya saya lupa, pondok yang ada di mana Dambuntung. Ya. Gus Ibnu. Yang kedua Gus Solehuddin Nur, pondok Togong. Ya. Yang ketiga Gus Rauf, pondok Mambaul Ulum Sumber Beras. Yang keempat, Gus Ali Maki Zaini, pondok di Ngerayut. Yang kelima, Gus Lukman Zarkasi, pondok Bustanul Makmur, mana ini Genteng Wetan. Yang keenam, Gus Sidik, yang ada di Banyuwangi Kota. Yang ketujuh, Kiai, sebentar. Wong Sorjo, sebentar, agak lupa saya. Beliau masuk jajaran di Mustasar di SK penunjukan ini. Jadi ada beberapa kiai yang menurut saya beliau secara keilmuan untuk hal kitab-kitab klasik beliau sangat menguasai, karena beliau salah satunya adalah tim Basul Masail era dulu seperti Gus Ibnu, bahkan Gus Soleh di era kepengurusan PCNU yang sudah dibekukan ketua tim Basul Masail. Jadi tingkat keilmuannya sangat layak untuk memangku jabatan sebagai Rois Syuriah. Dari sisi usia beliau juga sudah di atas 50. Beliau masih sangat energik, sangat cerdas, saya tahu betul karena saya sering diskusi dengan beliau-beliau. Demikian Pak. Kalau disuruh memilih salah satu, berani dan apa alasannya kira-kira?
Salah satu di antara saya, kalau saya 7 orang. satu nggak berani karena saya nggak punya hak. Yang kedua, kalau ngomong tentang kualifikasi, ada beberapa, ada 3. Satu, Gus Lukman Zarkasi. Beliau sangat santun sebagai seorang kiai, sangat supel, tidak pernah banyak omong, beliau banyak bekerja. Dan beliau jelas, kalau kita ngomong dari sisi nasab atau darah, beliau putra Romo Kiai Haji Zarkasi Zunaidi, mantan Rois Suryah PCNU era sebelum 2001. Itu. Terus Gus Solehuddin Nur, beliau putra Mbah Kiai Haji Nuruddin Qasim Tegalsari. Yang ketiga, Gus Rauf, beliau putra Pondok Mberasan, Pondok Mambaul Ulum. Beliau juga San Alim, alumni Lirboyo. Terus kalau Gus Soleh tadi alumni Sarang, kalau Gus Lukman alumni Tegalrejo. Itu. Ya, mungkin teman-teman awak media yang mau bertanya, ada mungkin pertanyaan, silakan. Ini Bapak Muklis Amiruddin yang beralamat di Desa Purworejo, Kecamatan Purworejo. Kebetulan ini di Delta Cafe ya sekarang. Okay. Di Kecamatan Genteng. Menambahkan wawancara kami terkait dengan jumpa pers SK kepengurusan Rois PCNU Banyuwangi ya. Yeah. Yang jatuh pada, yang infonya jatuh pada Kiai Haji Maskur Ali. Harapan Bapak ke depannya apa Pak dengan terkait dengan pembenahan SK ini yang berdasarkan penunjukan, harapannya apa ke depan? Ya, harapan saya untuk oknum pengurusnya menjadi lebih baik. Jadi kalau NU itu baik kok, ya nggak baik tuh pengurusnya, bukan NU-nya. Jadi yang saya pertanyakan adalah oknum-oknum pengurus yang ada di NU, bukan NU-nya. Kalau NU super apik, itu. Baiknya ukurannya di mana? Yang jelas baik kinerjanya bagaimana ngopeni umat. NU adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang berorientasi pada Islam, yang dibenahi adalah dunia ekonomi dan dunia pendidikan. Saya tidak menginginkan NU terbawa-bawa arus politik, ditumpai untuk kendaraan politik seseorang atau sekelompok orang, seperti pesan PBNU yang terbaru bahwa NU ojo dieret-eret neng politik. NU adalah wadah semua umat. NU adalah tempat bernaungnya semua warga. Entah itu yang ada di partai A, partai B, partai C, atau partai apapun, monggo silakan bergabung ke NU dan bernahdialah dengan baik. Itu harapan saya, Pak. Jadi saya tidak tendensius ke partai A, B, C, D, ke oknum aktivis apapun, tidak. Saya hanya ingin personal-personal yang ada di PBNU menjadi contoh, menjadi teladan bagi masyarakat. Bagaimana sih berwarga negara yang baik, ber-NU yang baik. Jangan sampai NU menjadi tunggangan untuk kepentingan-kepentingan yang nggak jelas. Kepentingan politik lah, kepentingan ekonomi lah, atau kepentingan-kepentingan yang menjadi bumper, itu yang kami nggak suka. Kami ingin mengembalikan seperti semangat para masyayikh, semangat para muassis pada waktu mendirikan NU adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu. Monggo. Mungkin Bapak Aki Sabtu Zakat ada pertanyaan? Sudah. Saudaraku, di penghujung pertemuan kita beri kesempatan kepada Ki Singo Purworejo, mungkin ada closing statement, silakan. Jadi, alhamdulillah, saya sebagai putra keturunan Nahdlatul Ulama atau NU Kultur, saya sangat berharap agar kedepannya PBNU dalam mengeluarkan SA tidak serta-merta atas bisikan, atas pengajuan, tanpa melakukan verifikasi, tanpa melakukan klarifikasi. Kenapa saya berani ngomong begitu? Seandainya PBNU melakukan verifikasi dan klarifikasi, saya yakin bukan Pak Maskur Ali yang ditunjuk untuk menjadi Rois Suryah PCNU Banyuwangi, meskipun hanya 1 tahun. Harapan saya berikutnya, saya tetap semoga PCNU ke depannya menjadi lebih baik oknum-oknumnya. Kalau NU baik, NU nggak ada masalah. Yang tidak benar adalah oknum-oknum yang berada di tubuh NU. Mulai dari tingkatan ranting, MWC, sampai PCNU. Harus dievaluasi,
harus tetap dikoreksi, harus tetap diluruskan. Yang ketiga, dalam hal umur, saya harapkan yang sudah di atas 65, monggo parkirlah menjadi mustasyar. Karena diakui atau tidak, mustasyar jabatan setengah saking pensiun di tubuh NU. Yang keempat, monggo kebiasaan-kebiasaan negatif, percaya tidak percaya, hal riswah terjadi di tubuh NU. Mohon itu menjadi evaluasi, menjadi koreksi untuk NU ke depan. Demi cinta kita kepada Nahdlatul Ulama, demi cinta kita kepada masyarakat, demi cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. NU menjadi barometer, NU menjadi contoh, NU menjadi pelindung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu harapan saya, Pak. Baik, terima kasih saudaraku yang dirahmati Allah semuanya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Terima kasih perhatian semuanya. Kami disclaimer, video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, hanya untuk edukasi dan rekreasi. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat. Tentu mudah-mudahan menghibur kalian semuanya. Terima kasih kepada Ki Singo Purwoharjo. Semoga semuanya sehat walafiat. Kami akhiri. Salam persatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka! Merdeka! Waalaikum.